Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat pagi. Sekarang saya sudah berada dalam pesawat. Jadi tadi kami berlari-lari, boardingnya jam 4 pagi. Kita sampai di bandara jam 4 lewat 12 menit. Bayangkan, lari-lari, ngeprint tiket, olahraga pagi. I order. She said, I wanna die. I want to die. Oh my God. Nanti kita ketemu lagi di Makassar. Ikuti terus perjalanan saya. Hari ini di Makassar, besok di Pekanbaru. Terus kita nonton film Haya besok, insya Allah. Yuk. Alhamdulillah sudah sampai di Makassar teman-teman sekalian. Sekarang kita langsung mau ke acaranya, karena acaranya pagi. Kita langsung sana, yuk. Teman-teman sekalian, sekarang sudah di mobil dan ternyata TPG juga mau mengisi acara yang sama. Jadi kita tunggu TPG karena akan satu mobil bareng. Kita akan ngobrol nanti di perjalanan ini dengan TPG insya Allah. Tata keadaannya gimana? Karena kemarin tuh sempat tersiar kabar di seluruh Indonesia ini bahwa TPG itu sakit. Tapi kan kita nggak tahu sakit apa. Insya Allah juga minta doanya juga dari semua jemaah. Sebetulnya kemarin kan bukan hanya saya ya, karena yang sakit saya, terus kemudian juga ayah ya, kemudian juga ibunda saya, terus adik saya juga sempat. Ayah dan ibunda sih sampai hari ini qadarullah ya, rezeki dari Allah masih dalam kondisi yang sama ya, bahkan ayah kondisinya terus turun gitu ya, la haula wala quwata illa billah ya, kayak Oki, teman-teman lain juga. Sebetulnya apa yang kita sampaikan kepada umat, kepada jamaah itu kan refleksi juga dari Allah memberi kita kesempatan untuk terus thalabul ilmi kan. Betul. Jadi apabila Allah beri kita kesempatan thalabul ilmi, apa yang sudah Allah masukkan kepada kita sebagai kepahaman, ya kita mesti amalkan karena itulah caranya bersyukur. Jadi kalau kita tahu TPG itu concern kepada teman-teman di Gaza Palestina. Apakah sampai hari ini apa sudah beralih concern Teh? Gimana Teh? Sebetulnya ya gini, kalau ceritanya sih semenjak Allah izinkan saya berhijrah ya, itu sekitar tahun 2013 ya. Sejak tahun lalu Teteh lagi urus, jadi semua gerakan-gerakan yang selama ini dilaksanakan sekarang dinaungi oleh sebuah yayasan, yaitu Hadijati Foundation. Karena Teteh punya nama hijrah kan Hadijah ya. Yang kedua, memang selama ini melakukan gerakannya tidak hanya untuk Palestina, tapi juga untuk Indonesia. Dari sejak 2016 itu punya gerakan di Indonesia namanya Aku Mengaji. Gerakannya itu mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna buat anak-anak Indonesia, dan itu di pelosok-pelosok ya. Hari ini alhamdulillah Allah izinkan udah berdiri Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz ya. Sekarang udah ketemu sama Naja. Ini dia Naja. Naja umurnya berapa sih? Umurnya 9,5. Berapa? Sudah selesai umur 9 tahun. Naja kenapa sih gue pakai kursi roda? Kenapa? Jadi dia ada gangguan motorik ya. Jadi namanya tuh cerebral palsy. Jadi memang dia bergerak itu dia nggak bisa mikirin tuh bergerak seperti apa. Cara Naja untuk menghafalkan Al-Quran, dia karena apa namanya kondisinya seperti ini belum bisa fokus. Jadi untuk menghafalnya kita mendengar saja.
itu berapa jam dengerin muratalah suci Al-Quran? Kalau sekarang udah 50 juz kan untuk murojaah sendiri dia 1 juz yang harus dia harus ditasbih 1 juz. Untuk mendengarnya tuh 5 juz sehari. Itu menjadi kisah inspirasi, mudah-mudahan teman-teman semangat belajar Qurannya. Dan aja. Orang-orang yang disebut sebagai keluarga Allah adalah para penghafal, para pencinta, orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Mereka itu orang-orang pilihan. Dan para ahli Quran, adik-adik, itu ada di sekitar kita, di antara kita pada hari ini teman-teman sekalian. Dan itu adalah para keluarga Allah, insya Allah. Alhamdulillah sudah selesai tausiah hari ini. Sekarang kita sudah di bandara dan desas-desusnya buku saya Melukis Pelangi itu, desas-desusnya. Mana nih makanan nih? Ini dibuatkan film. Jadi mau meeting lah sama sutradara. Tapi kita lihat bagaimana keadaannya. Doakan saja ya, karena ini buku sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah 7-8 tahun yang lalu. Jadi kita lihat aja keadaannya gimana. Sekarang kita makan dulu. Teman-teman sekalian, sambil menunggu pesawat, saya di bandara sekarang. Saya mau mencoba mengambil hikmah atas perjumpaan saya yang singkat tadi dengan orang-orang yang hebat, Masya Allah. Pertama tadi saya jumpa dengan Teh Peggy. Beliau itu baru berhijrah beberapa tahun, tapi kontribusinya kepada agama Allah itu sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Melalui foundation yang beliau dirikan, salah satu programnya adalah membangunkan rumah-rumah Quran di seluruh pelosok Indonesia dan juga di Palestina. Jadi beliau berpergian safari dakwah, salah satunya mengumpulkan dana masyarakat untuk kembali menolong teman-teman di pelosok-pelosok Indonesia maupun di Gaza Palestina. Tadi saya ketemu dengan Naja, dan tadi ada satu adik, siapa namanya, ada yang tahu di bawah? Coba komen. Jadi Naja itu menderita kelumpuhan otak. Jadi kalau kemana-mana naik kursi roda dan tangannya itu digerakkan tanpa terkontrol, itu suka digerakkan tiba-tiba. Jadi tadi sang ibu bercerita kepada kita semua, Naja itu belajar Al-Quran, selesai menghafalkan Al-Quran pada umur 9 tahun. Dan cara belajarnya adalah dengan banyak mendengar murotal ayat suci Al-Quran. Satu hari 5 juz mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran, dan kalau untuk murojaahnya 1 juz. Jadi ini juga nasihat buat diri saya lah, harusnya lebih banyak interaksinya dengan Quran dibanding dengan teman-teman yang memiliki keterbatasan. Saya teringat teman-teman sekalian dengan Mu'adz yang berasal dari Mesir. Mu'adz itu adalah seorang anak yang sudah menghafalkan Al-Quran dari usia di bawah 10 tahun lah. Kemudian beliau tidak bisa melihat. Singkatnya, Mu'adz ini akhirnya sudah hafal Quran. Kemudian ada orang-orang TV dari berbagai macam negara datang untuk meliput kisahnya Mu'adz karena semangatnya belajar. Kemudian ketika itu reporter bertanya, Mu'adz, apa yang engkau minta kepada Allah? Apakah engkau tidak minta agar matamu disembuhkan supaya bisa melihat dunia yang indah ini? Mu'adz mengatakan, saya tidak pernah meminta agar Allah menyembuhkan penglihatan saya. Saya hanya berdoa agar apa-apa yang saya lakukan ini dalam belajar Quran, dalam menghafalkan Quran, Allah ridhoi, dan itu menjadi pemberat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau justru bersyukur tidak diberikan penglihatan karena terhindar dari dosa
maksiat mata. Begitulah teman-teman sekalian, terkadang dalam melakukan segala sesuatu memang salah satu yang paling penting bagi kita syarat diterimanya amal yang paling utama adalah ikhlas. Memang lillah karena Allah. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Teh Peggy dengan semangatnya untuk menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya bersyukur ketemu dengan para ahlul Quran dengan segala macam keterbatasannya, ternyata istiqamah dalam Quran. Doakan saya semoga juga bisa istiqamah dengan Quran. Dan sekarang kita menuju ke Jakarta. Jadi kita itu setiap hari olahraga teman-teman sekalian, sprint di bandara. Pokoknya kalau udah namanya dipanggil lari. Alhamdulillah sudah sampai di Pekanbaru. Pekanbaru ini gak asik buat saya karena dulu saya lahir dan besar di Batam. Jadi Batam itu kalau ada lomba-lomba kan nanti ke tingkat berikutnya gitu, tingkat provinsi, dan pasti ke Pekanbaru. Beberapa kali lah ke Pekanbaru ini. Dan adik saya punya suami orang Pekanbaru gitu. Jadi ini kota yang tidak asing buat saya. Saya bisa berbahasa Melayu teman-teman sekalian karena saya lahir di Batam, Kepulauan Riau. Mana anak Riau di sini? Iya, tadi saya sebelum misi saya ketemu sama Mbak Fenita Ari, Mas Ari Untung, dan Bang Tato. Nanti kalau teman-teman ingin lihat bagaimana percakapan kami itu tersendiri di vlog, tersendiri Q&A dengan mereka-mereka itu. Tapi teman-teman udah lihat kan cuplikannya sedikit tadi. Ya, Masya Allah lah, dalam setiap pertemuan selalu ada pembelajaran yang membuat kita terkagum-kagum dengan cerita hijrah seseorang teman-teman sekalian. Dan sekarang saya mau ngisi, setelah itu akan kembali ke Jakarta karena hari ini ada premier film Haya. Kebetulan di film Haya saya menjadi eksekutif produser dan Ricis menjadi salah satu pemainnya. Ada Ustadz Erik, ada Pak Imam, kemudian Mbak Asma Nadia juga bergabung di dalamnya. Film tentang Palestina. Jadi cukup padat lah hari ini. Ya, ikutin terus ya. Segala sesuatu yang kau lakukan karena Allah akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang anda lakukan bukan karena Allah akan putus berhenti di tengah jalan. Lillah, lakukan apa-apa karena Allah.